lagi dengan saya Ibu Indah Kartikawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Negeri 3 Kalipang, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan. Hari ini saya ditemani Bu Wati Ningsih. Beliau adalah guru dari SDN Negeri 3 Kalipang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ning. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kabarnya baik. Alhamdulillah. Hari ini saya akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran di kelas atau sebelum saya melakukan kegiatan supervisi kelas. Nah Bu Ning, adapun tujuan diadakannya supervisi kelas yaitu untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan kegiatan pra-observasi, yaitu untuk persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri dan baik dalam pelajaran untuk peserta didik Bu. Ibu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya sampaikan ke Bu Ning. Yang pertama, kira-kira Bu, tujuan pembelajaran apa yang nantinya akan Ibu capai Bu? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat di sini, saya menuliskan 2 tujuan pembelajaran ya Bu. Satu yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi bagian-bagian dari tumbuhan, dan yang kedua peserta didik itu mampu menyebutkan fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Berarti di sini ada 2 tujuan pembelajaran ya Bu Ning ya, yang nanti akan Bu Ning capai. Lalu bagaimana dengan alur pengembangan yang Bu Ning capai atau yang ingin Ibu observasi? Pengembangan yang akan saya lakukan yaitu pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Lalu terus itu Bu, rancangan yang akan Ibu buat misalnya metode atau strategi pembelajaran yang Ibu lakukan itu bagaimana Bu? Baik, saya akan menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensi, yaitu terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional yang saya akan membagi kelompok-kelompok berdasarkan kemampuan siswa. Kalau metode saya menggunakan metode diskusi. Baik, itu Bu. Selanjutnya tentang bagaimana media apa yang Ibu gunakan nanti saat pembelajaran Bu? Saya akan menggunakan berbagai macam media karena harus menyesuaikan kebutuhan belajar siswa. Adapun medianya bisa berupa gambar, video maupun video. Baik Bu. Nah kira-kira Bu Ning akan melakukan pembelajaran tersebut hari apa dan mapel apa Bu? Saya akan melakukannya pada hari Sabtu, mapelnya ada dari IPAS, materi bagian-bagian tumbuhan, yaitu khususnya pasum. Baik Bu, hari Sabtu saya akan datang ke kelas 4 nih Bu ya, untuk melihat proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Nanti setelah kegiatan observasi selesai, kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Sebelum saya akhiri, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan hari ini Bu? Yang saya dapatkan yaitu pencerahan tentang gambaran media yang nanti akan saya gunakan dan strategi yang akan saya gunakan. Baik, terima kasih ya Bu Ning. Cukup sekian untuk percakapan hari ini. Semoga Bu Ning sukses untuk pembelajaran besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah siap hari ini anak-anak belajar lagi? Iya.
bagian-bagian dari bunga, dari tumbuhan itu apa saja? Sebenarnya ini adalah sebuah tanaman. Kalau yang dari bawah dulu, ini namanya apa dong? Terus ke atas itu namanya apa? Terus yang warna hijau namanya daun. Terus ini, kalau yang warna ini kuning, terus lagi ini apa ini? Biji. Kalau yang berwarna hijau namanya apa? Buah. Oke, berarti kalian sudah tahu nama bagian-bagian itu. Sekarang buku tanya, fungsi dari bagian-bagian tumbuhan itu kan berbeda-beda, oke? Ada yang namanya akar. Akar itu berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah dan juga untuk mendapat tumbuhan. Supaya apa? Supaya tumbuhan itu adalah fungsi dari akar. Sekarang yang kedua adalah batang. Fungsinya untuk apa? Batang berfungsi untuk mengangkat air maupun nutrisi dan juga makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Itu kedua. Terus lagi yang ketiga ada yang namanya daun. Daun berarti yang berwarna hijau ini ya. Fungsinya untuk apa? Sebagai tempat tumbuhan membuat makanan dengan bantuan cahaya matahari. Dan makanan ini dibutuhkan untuk apa? Agar bisa tumbuh, bisa berkembang. Kenapa kok bisa masak makanan sendiri? Karena tumbuhan memiliki yang namanya zat hijau daun, disebut dengan klorofil. Lupa deh. Dan pasti terus sekarang setelah ada daun ada yang namanya bunga. Bunga fungsinya apa? Bunga. Biasanya bunga disenangi yang namanya hewan kupu-kupu. Berarti bunga itu adalah tempat untuk berkembang biak. Karena di dalam bunga itu ada yang namanya sel kelangitan dan sel kelangit betina, yaitu benang sari dan juga putih. Nanti kalau benang sari dan putih itu bertemu, maka terjadi yang namanya penyerbukan. Nanti setelah penyerbukan baru akan tumbuh menjadi yang namanya apa? Kocak, menjadi pembuahan. Nah, buah inilah nanti yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Tahu? Paham? Ya, lanjut. Sekarang bentuk-bentuk dari daun itu berbeda-beda. Daun itu bentuknya pasti berbeda. Apa daun pisang sama dengan daun mangga? Sama tidak? Bentuknya berbeda. Terus guru coba tanya, apa daun dari pohon pohon tumbuhan padi sama dengan daun pada pepaya? Beda atau sama? Beda. Nah, daun itu ada yang berbentuk menyirip, ada yang berbentuk melengkung, ada yang menjadi, dan juga ada yang sejajar. Coba perhatikan bagian-bagian dari daun. Ini disebut dengan apa? Helai daun. Semua ini namanya helai daun. Terus di daun pasti ada
sirip ikan. Bentuknya ya seperti ini. Sirip penyirip. Terus melengkung seperti ini namanya melengkung. Nah, ini terdapat pada daun apa coba? Siapa yang bisa? Daun. Kalau zaman dahulu biasanya untuk menginang supaya bijinya kuat. Namanya daun apa? Sirip. Terus ini menjadi berarti bentuknya seperti jari. Contohnya daun apa? Daun singkong. Ya, daun ketelang atau daun singkong. Kalau berbentuk sejajar berarti seperti ini. Enak jejerannya. Berarti contohnya pada daun apa? Jagung atau juga disebut padi. Sekarang kita lanjutkan yaitu tentang jenis-jenis akar. Akar itu adalah bagian yang paling penting bagi tumbuhan. Jika akar dipotong, maka tumbuhan tidak bisa mengambil yang namanya nutrisi. Nutrisi yang berada di dalam tanah. Akar itu ada dua jenis. Ada akar serabut, ada akar tunggal. Akar serabut berarti akarnya itu banyak bercabang-cabang. Itu namanya akar serabut. Tunggal itu lurus ke bawah. Seperti ini contohnya adalah bagian-bagian dari akar. Ini namanya akar utama. Ini ada gambarnya kecil. Jadi ini namanya akar jagung. Akar jagung ini namanya akar jagung. Terus kalau yang seperti ini namanya akar cabang. Tadi akar ada berapa jenis? Akar tunggang dan akar serabut. Nah, sekarang ini ada bagian-bagian dari bunga. Pernah melihat bunga sepatu? Pernah? Siapa yang belum pernah? Oh, masa belum pernah melihat bunga sepatu? Coba nanti kalau di rumah kamu ada bunga sepatu, kamu buka. Nah, tapi di dalamnya ada seperti ini. Ini bagian-bagian dari bunga. Dari coba dulu. Ini namanya adalah tangkai bunga. Ke atas sedikit namanya dasar bunga. Dasar bunga berarti terus ini yang berwarna hijau namanya kelopak bunga. Terus ini yang berwarna warni namanya apa? Mahkota bunga. Dan di dalam mahkota bunga ini ada yang namanya sakelamin. Sakelamin jantan dan sel kelamin betina. Ada ini namanya benang sari, ini namanya benang sari. Terus dalam benang sari itu ada kepala putih. Oke, kepala putih, kepala sari, kepala putih ini kepala sari. Terus ada juga kepala putih. Kepala putih ini namanya putih ini adalah sel kelamin betina. Kalau benang sari sel kelamin jantan.
Sudah selesai? Sekarang coba kelompok 1 untuk maju mempresentasikan hasil dari diskusinya. Yuk, kelompok 1 silakan. Manfaat tanaman kelapa. Tanaman kelapa merupakan tumbuhan yang tumbuh menjulang tinggi. Pohonnya besar, buahnya besar-besar. Tanaman kelapa banyak ditanam manusia karena memiliki banyak manfaatnya. Tahukah kalian manfaat tanaman kelapa? Tanaman kelapa banyak dimanfaat manusia, di antaranya yaitu pohon sebagai bahan bangunan atau juga sebagai kayu bakar. Daun dimanfaatkan untuk membungkus tempat. Buah kelapa dimanfaatkan untuk obat dan minuman. Seperti
tumbuh menjulang tinggi. Pohonnya besar, buahnya besar-besar. Tanaman yang apa banyak di tanaman yang mana memiliki banyak manfaatnya. Tahukah kalian manfaat tanaman kelapa? Tanaman kelapa banyak dimanfaatkan manusia, di antaranya yaitu pohon sebagai bahan bangunan atau putra sebagai kayu bakar. Daun dimanfaatkan untuk memberi kehidupan. Buah kelapa dimanfaatkan untuk obat dan seperti kelapa atau kulit buahnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan minyak kulit. Bunga kelapa juga dimanfaatkan untuk manusia dan penyakit. Bahkan manusia dapat dimanfaatkan untuk obat. Itulah manfaat dari tanaman kelapa. Apa yang kalian akan dari bagian di atas? Tentang manfaat tanaman kelapa sebagai bahan bangunan atau sebagai kayu bakar. Daunnya untuk membunuh ketupat, daunnya untuk obat, semut atau kulitnya sebagai kerajinan sabun. Kelapa adalah termasuk tumbuhan. Dapatkah kalian sebutkan bagian-bagian dari tumbuhan? Akar, batang, buah, bunga, daun. Tepuk, kasih tepuk untuk kelompok 3. Masih bersemangat tidak? Jadi coba sekarang tepuk semangat. Oke, kita lanjutkan sekarang. Guru kasih soal untuk dikerjakan. Sudah selesai? Bisa dikumpulkan? Ya, cepat. Anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Coba kesimpulan dari pembelajaran hari ini itu apa? Satu, yuk. Kita belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Kita belajar tentang fungsi bagian dari tumbuhan. Yang ketiga, ya, untuk bergaul. Yang keempat, jenis akar. Yang kelima, bagian-bagian dari tumbuhan. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa. Di tempat duduk siap-siap berdoa mulai. Selamat siang, jangan lupa untuk belajar di rumah, Untuk berakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Endah Kartikawati, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SD Negeri 3 Kalipang, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Nah, setelah kemarin saya mengadakan kegiatan pra-observasi dan observasi di kelas 4 bersama Bu Neng, di sini saya akan melanjutkan kembali kegiatan pasca observasi. Mari kita mulai percakapan hari ini ya Bu. Selamat pagi Bu Neng, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu, alhamdulillah kabar saya baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah, kemarin saya ucapkan terima kasih ya Bu, sudah memberikan waktu, sudah meluangkan waktu untuk kegiatan supervisi di kelas. Nah, di sini saya akan melanjutkan kegiatan pasca observasi ya Bu. Iya Bu. Nah, apa tujuan Ibu yang hendak dicapai dalam kegiatan coaching hari ini? Tujuan saya yaitu dari kegiatan coaching ini adalah saya ingin mendapatkan umpan balik dari pembelajaran yang telah saya lakukan, yaitu pembelajaran tentang berdiferensiasi dan juga KSE. Baik Bu. Nah, begini Bu, sesuai yang sudah kita sepakati tentang indikator yang ingin saya amati secara khusus itu nanti ada dua. Yang pertama tentang kenyamanan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Yang kedua di sini tentang muatan sosial emosional dalam aktivitas pembelajaran. Nah, pertanyaannya, apa yang sudah Bu Neng lakukan untuk mencapai hal tersebut? Yang pertama yang saya lakukan adalah saya berusaha itu dalam kelas menata ruang kelas sehingga siswa itu merasa lebih nyaman, lebih senang. Terus yang kedua, saya mengelompokkan siswa-siswa itu berdasarkan kebutuhannya. Terus yang ketiga, saya mengatur format kelas sehingga nanti siswa itu bisa saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Terus yang kedua, yang saya lakukan yang berhubungan dengan sosial emosional, saya itu membuat murid-murid tetap merasa nyaman, bersemangat, dan juga antusias dalam pembelajaran, dan juga saya melakukan yaitu dengan ice breaking, sehingga murid-murid itu merasa lebih senang, seperti itu. Oh iya Bu, kemarin alhamdulillah Bu Ning sudah bagus dan sangat seru sekali dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Alhamdulillah anak-anak itu sangat senang sekali Bu dalam mengikuti pembelajaran yang sudah saya amati. Namun kalau saya memberikan umpan balik dari indikator yang kita sepakati dari yang saya amati secara khusus, yaitu ada dua. Yang pertama itu tentang kenyamanan lingkungan. Nah, di sini dalam belajar kemarin Ibu sudah melakukannya dengan baik, seperti mengatur kenyamanan tempat duduk, posisi yang lainnya. Namun alangkah baiknya bisa di ini Bu, mungkin bisa ada rotasi pemindahan tempat duduknya biar anak-anak itu tidak ngerasa bosan di posisi itu terus. Nah, terus lebih bagus lagi bila ada ruang untuk kolaborasi antar siswa dan tidak membedakan gender lainnya. Nah, itu yang pertama, Bu. Yang kedua, kemudian yang berkaitan dengan KSE yang sudah Ibu lakukan itu alhamdulillah sudah bagus, anak-anak pun sudah semangat. Misalnya kelasnya kemarin alhamdulillah sudah hidup. Terus namun lebih bagus lagi jika aktivitas KSE yang Ibu lakukan itu diintegrasikan dalam pembelajaran pada tahap pembelajaran yang yang hangat, inti yang melibatkan dan penutup yang optimistik. Nah, yang pertanyaannya di sini, apalagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan supervisi yang kita lakukan hari ini? Yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin melakukan berdiferensiasi itu dengan sesungguhnya. Maksudnya adalah karena apa? Karena ini itu merupakan hal baru yang baru saya lakukan, sehingga nanti itu pembelajaran berdiferensi itu kan membuat anak-anak lebih senang, lebih semangat, sehingga saya tertantang untuk mencobanya lagi. Seperti itu Bu. Nah, begitu ya Bu ya. Lalu kesimpulan apa yang Ibu dapat dari coaching hari ini?
Dari coaching hari ini yang saya simpulkan, yang saya dapatkan itu adalah ternyata pembelajaran berdiferensiasi dan KSE itu lebih bersemangat dan lebih menyenangkan untuk murid-murid. Baik ya Bu, setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensi, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa anak-anak itu lebih semangat lagi ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah, semoga kita bisa memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Saya tunggu kabar baiknya ya Bu dari rencana yang akan nanti Buning lakukan. Saya tunggu kabar baiknya ya Bu Iya ya. Bu, iya. Nggih. Demikian percakapan pasca observasi saya bersama Buning. Saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.